Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizatul Masfulah dengan NIM 2005120404 dari kelas TI 2020B. Di sini saya akan menjelaskan tentang routing dinamik atau routing dinamis untuk tugas mata kuliah jaringan komputer. Yang pertama, pengertian dari routing dinamis. Routing dinamis adalah routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan pengaturan yang dibuat. Jika ada perubahan topologi di dalam jaringan, maka router akan otomatis membuat jalur routing yang baru. Routing dinamis ini berada pada lapisan network layer jaringan komputer dalam TCP/IP protocol suite. Routing dinamis merupakan routing protokol yang digunakan untuk menemukan network serta untuk melakukan update routing table pada router. Routing dinamis ini lebih mudah dilakukan daripada menggunakan routing statis dan default. Meskipun begitu, routing jenis ini dapat perbedaan dalam pemrosesan data di CPU router dan penggunaan bandwidth dari link jaringan. Kemudian keuntungan dan kerugian routing dinamis. Yang pertama, keuntungannya hanya mengenalkan alamat yang terhubung langsung dengan router jaringan yang berada di bawah kendali router tersebut. Yang kedua, tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Dan yang ketiga, jika terdapat penambahan suatu network baru, maka semua router tidak perlu mengkonfigurasi. Hanya router-router yang berkaitan yang akan mengkonfigurasi ulang. Kemudian kerugiannya yang pertama, beban kerja router menjadi lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada setiap waktu tertentu. Yang kedua, kecepatan pengenalan dan kelengkapan IP table memakan waktu lama karena router akan melakukan broadcast ke semua router sampai ada IP table yang cocok. Dan yang terakhir, setelah konfigurasi selesai, router harus menunggu beberapa saat agar tiap router mendapat semua alamat IP yang tersedia. Berikut macam-macam protokol pada routing dinamis. Yang pertama ada RIP atau Routing Information Protocol. RIP ini merupakan protokol yang memberikan routing tabel berdasarkan router yang terhubung langsung. Lalu router selanjutnya akan memberikan informasi ke router selanjutnya yang terhubung langsung dengan router tersebut. Adapun informasi yang diberikan dalam protokol RIP yaitu host, network, subnet, dan route default. Routing ini menggunakan algoritma distance vector, metrik yang dilakukan berdasarkan hop count untuk pemilihan jalur terbaik. Jika hop count lebih dari 15, maka paket datagram akan dibuang, update routing akan dilakukan secara broadcast setiap 30 detik. Yang kedua ada IGRP atau IGRP ini adalah routing protokol yang dikembangkan pada pertengahan tahun 1980. Tujuan utama penciptaan IGRP adalah untuk menyediakan protokol yang kuat untuk routing dalam sistem otonomi. IGRP memiliki hop maksimum 255, tetapi defaultnya sendiri adalah 100. IGRP menggunakan bandwidth dan garis menunda secara default untuk menentukan rute terbaik dalam sebuah internetwork atau composite metric. Protokol routing ini menggunakan algoritma distance vector. IGRP menggunakan composite metric yang terdiri atas bandwidth, slot, delay, dan reliability. Update routing dilakukan secara broadcast setiap 90 detik. Yang ketiga ada OSPF atau Open Source Path First. OSPF adalah sebuah routing protokol standar terbuka yang telah diaplikasikan oleh sejumlah vendor jaringan dan dijelaskan di RFC 2328. OSPF bekerja dengan sebuah algoritma link state yang disebut algoritma Dijkstra atau SPF. OSPF hanya mendukung routing IP saja. Update routing akan dilakukan secara float saat terjadi perubahan topologi jaringan. Kemudian ada EIGRP. Protokol routing ini menggunakan algoritma advanced distance vector dan menggunakan coslot range yang tidak sama. Algoritma yang dipakai adalah kombinasi antara distance vector dan link state, serta menggunakan diffusing update algoritma atau dual untuk menghitung jalur terpendek. Kemudian ada juga protokol BGP atau Border Gateway Protocol. BGP merupakan salah satu jenis routing protokol yang ada di dunia komunikasi data. Sebagai routing protokol, BGP memiliki kemampuan untuk melakukan pengumpulan rute, pertukaran rute, dan menentukan rute terbaik menuju ke lokasi dalam sebuah jaringan. Ini untuk PPT-nya selesai, kita langsung berganti ke aplikasi Cisco Packet Tracer untuk melakukan simulasi. Sini saya menggunakan project minggu lalu, di mana minggu lalu menggunakan routing statik, dan sekarang kita ubah ke routing dinamik. Untuk alamat IP dan gateway-nya masih sama pengaturannya. Ini saja sekarang diganti untuk router yang pertama. Untuk config-nya, dari yang awalnya statis, sudah saya remove semua, diganti RIP,
dengan networknya 12.12.12.0, 13.0, dan 192.168.1.0. Kemudian untuk router yang kedua juga sama. Config-nya yang static kita remove dan yang read diisi dengan 12.0, 23.0, dan 192.168.1.0. Begitu juga router yang ketiga. Config-nya, statiknya kita remove dan RIP-nya kita isi 13.00. Maksud saya 13.13.13.0, 23.0, 33.0, dan 43.0. Kemudian setelah menambahkan network routing read, kita tambahkan perintah pada tabel CLI setiap masing-masing router. Ini router pertama, CLI. Ini ketik saja config router no auto summary. Versionnya 2. Kita cek di config. Ini untuk RIP-nya, ini sudah berubah menjadi read routing 2. Jangan lupa di save, agar datanya tidak hilang. Itu juga dengan router kedua, CLI-nya kita tambahi no auto summary. Ini version 2. Untuk config global settingnya kita save. Kemudian router 3, CLI no auto summary, versionnya 2. Ini config global setting kita save. Nah, setelah itu data tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing dan menu ke tab. Untuk merestart dan mereload seluruh konfigurasi device, maka tekan tombol Power Cycle Device. Ini kita tekan tombol ini untuk mereset semua. Yes. Tunggu sampai berubah menjadi warna hijau kembali. Setelah warnanya kembali seperti hijau yang artinya terhubung, sekarang tampilkan tabel routing pada masing-masing router. Caranya klik router. Sama masih di CLI. Di sini ketik show IP row. Nah, kemudian IP-nya akan ditampilkan semua. Itu juga pada router yang kedua dan ketiga. Show IP. Yang ketiga CLI sama. Nah, jika sudah seperti ini, kita masuk seperti biasa, masuk ke mode simulasi dan coba mengirim simple PGU. Ini jangan lupa show all or none. Kita pilih yang IJMP saja. Sini. Nah, ini listnya. Yang pertama, kirim dari PC1 ke PC2. Karena mereka masih berada dalam satu router yang sama. Ini saja. Dari PC1 ke router 1. Kemudian dari router 1 akan dikirim ke PC2 dan oleh PC2 dikembalikan. Sukses. Kemudian dari PC1 ke PC3. Ini beda router. Dari PC1 ke PC3. Dari PC1 dilempar ke router 1, kemudian ke router 2, router terdekat. Ini masih mencari ARP, bisa di reset, dimulai lagi. Router 2, kemudian dari router 2 langsung diteruskan ke PC3. Dari PC3 dikembalikan ke router 2.
kemudian router 1 dan dikembalikan ke PC 1. Kemudian kita akan mencoba dari PC 1 ke server 1. Ini PC 1 ke server 1. Dari router 1 ke router 3, kemudian server 1. Server 1 dikembalikan ke router 3, kemudian router 2, dan maksud saya router 1, kemudian ke PC 1. Kemudian ini dari server 1 ke server 2. Server 1 ke server 2. Dari server 1 ke router 3, ini bisa di reset simulation. Kemudian dilanjutkan ke server 2. Server 2 di sini hanya bisa menerima dan tidak bisa mengembalikan. Kemudian dari server 1 ke PC 3 saja. PC 3. Bentar, langsung ke PC 3. Router 3, kemudian dikembalikan ke server 1. Nah, kita udah mencoba berapa, sekarang tinggal kembali ke mode real time dan cek di sini di command prompt-nya. Cek di command prompt. Ini desktop, command prompt. Ketik tracer spasi alamat IP, karena kita tadi mengirim ke PC 3 berarti alamat IP-nya 192.168.1.253. Nah, ini adalah IP-nya router 1, kemudian ke router 2, dan ini IP-nya dari PC yang ketiga. Kita coba ngecek dari server 1, cek di desktop, command prompt, tracer 192.168.1.253. Ini terdapat 3 ya, ke router 3, router 2, kemudian ke PC 3. Kemudian ada perintah skenario routing 1-3 dengan salah satu serial off, lakukan pengetesan seperti poin ke-7 dan 8. Jadi kita atur di router 1 config, kita serial 2-nya kita off-kan. Nah, ini akan pasti ada yang terputus. Terus kita coba ke mode simulasi, mengirim dari PC 2 ke PC 3. Kita coba kirim ke router 1. Nah, karena ini putus, jalur terdekatnya tidak bisa dikirim, jadi dilempar ke router 3. Kemudian router 2. Jadi lebih aman. Kemudian dikembalikan lewati router lain, tetap bisa karena routernya masih ada router yang tertutup. Kita balik ke mode real time dan kita cek di sini desktop command prompt, klik tracer alamat PC 3, IP-nya 192.168.1.253. Nah, lebih panjang ya karena melewati routernya 2 kali. Ini untuk router 1, IP-nya ini, kemudian ini router 3, ini router 2, dan kemudian baru sampai ke PC. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang simulasi ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.